Oke, selamat sore, selamat warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliahnya ya. Ini 2 minggu inilah. Oke, bentar. Jadi saya punya masalah besar sih. Sembilan, stres. Bagus. Oke, hari Kamis tanggal 5. Jadi hari ini, hari Kamis minggu ini kacau karena panggil saya terus tanggal 12 saya ke Manado. Jadi tolong dikasih tahu ke yang mahasiswa Kamis, ini 2 hari saya nggak bisa. Terus sini hari Seninnya ini kayaknya ini hari biasa nih, hari biasa nih. Mudah-mudahan mudah-mudahan sore aja yang ini. Jadi mahasiswa malam sebetulnya lebih aman daripada mahasiswa ini. Karena ini panggilan kacau-kacau nih ya. Ini udah yang minta udah mulai panglima kan kacau. Jadi puyeng kepala. Baik, kita akan lanjut urusan forensik. Cuman jujur kalau bisa sih eh, SUA dikerjakan nilainya udah bagus kalau bulan kuliahnya habis. Kalau nggak salah lupa saya. Kalau saya mah kuliah jalan terus aja. Akhirnya ganti ganti libur ya. Iya, Pak. Kalau mau libur bisa. Kalau cuma jalan juga bisa. Saya sih nggak masalah. Oke, kalau saya kasih tahu aja kalau libur, kalau enggak ya hajar bleh. Deh, sekarang urusannya bentar. Eh, Forensik. Sebagian besar udah dibahas sih sebenarnya. Sebagian sudah besar dibahas. Minggu lalu kita forensik file system. Jadi sudah lumayan oke forensik file system. Sekarang kita yang udah mulai yang susah nih ya. Saya mau nambahin sebetulnya materi satu lagi. eh Forensik terutama lebih ke arah tata kelola lah. Jadi ternyata kebanyakan, kalau saya perhatiin, kebanyakan pertanyaan dari kejaksaan, dari pengadilan, bukan ke arah yang ini kan hardcore banget forensiknya ya. Jadi pertanyaan kejaksaan pengadilan segala macam lebih arah ke tata kelola. Tata kelola itu misalnya gini, eh, eh, kayak kita ngaudit ISO 27001 lah. Dokumen ini ada nggak sih? Dokumen ini ada nggak? Dokumen ini ada nggak sih? Jadi dia nanya dokumen. Dokumennya ada nggak? Terus yang lain misalnya gini. Kalau terutama di pemerintah ya, kalau ada pengadaan barang itu kan ada spesifikasinya. Jadi mereka akan berpegang sama dokumen-dokumen spesifikasi seperti itu. Jadi eh, kesalahan itu terjadi kalau kita tidak sesuai dengan dokumen spesifikasi. Gitu. Jadi mungkin sistemnya operasional jalan, tapi nggak sesuai sama spesifikasi. Biasanya ini akan bermasalah kalau misalnya kalau ada trouble di sistemnya, misalnya kena ransomware lah, kehack lah, segala macam. Nah, mulai diurut nih, kok bisa sistem yang diadain barangnya kok bisa sampai ke hack gitu. Ini dulu yang pengadaan kayak gimana nih? Nah, udah mulai kacau tuh ceritanya. Jadi urusannya forensiknya bukan forensik yang dikenalin sama di kuliah. Itu forensiknya beda banget ternyata. Forensiknya mulai ngeliat kalau terutama di pemerintah ya aturan dan sebagainya. Jadi saya mungkin di kesempatan yang mendatang saya mulai ke arah situ. Karena pemerintah banyak kayak gitu aja banget sih. Oke, kita akan masuk ke ADB di sini. ADB Android. Saya punya masalah sedikit karena ini ada 3 HP depan saya. Kabelnya nggak bagus-bagus amat dan satu HP saya lupa passwordnya. Seru kan?
Sebenarnya HP-nya dua, satu lagi tablet. Samsung apa nih lupa. Jadi ada Samsung tablet, terus ada dua HP. Yang satu Xiaomi, yang satu lagi Huawei. Oke. Dan kabelnya nggak semuanya bagus. Konsekuensi kabel nggak bagus, komunikasi antara HP ke komputernya nggak bagus sih. Oke, saya akan masuk ke forensik pakai ADB. Jadi ini forensiknya forensik HP banget. Ini bisa, ini jam berapa sekarang? Jam 7 lebih 6. Nah, saya lagi mikir enaknya langsung praktek aja atau ini bisa langsung praktek sih. Ini bisa dibaca-baca ya, baca-baca. Tapi intinya kalau logical extraction itu kondisi HP masih on, kita bisa ambil datanya, eh, bisa pakai Bluetooth atau apa segala macam itu logical. Kalau fisik itu HP-nya dimatiin, terus kita ekstrak dari eh, hard disk tanda kutip ya, sebenarnya SD card-nya atau apa hard disk ininya dia ya. Jadi itu yang physical extraction tuh kayak gitu. Terus kita juga perlu belajar teknik routing dari Android kalau diperlukan. Oke, masing-masing HP ini routingnya macam-macam. Jadi paling gampang kalau mau belajar yang ini jangan percaya sama yang saya tulis di sini ya. Belum tentu benar soalnya. Jadi ini perlu pakai ADB, Android Debugging Bridge, buat ngomong ke HP-nya. Kemudian terus kita kadang-kadang perlu ngerouting tuh HP. Ngerouting artinya HP yang normal, user tidak diizinkan masuk ke shell root admin yang normal. Konsekuensinya kita nggak bisa nginstall, nggak bisa apa, bisa masuk tapi sebagai user aja kayak kayak gini lah. Nah kalau ini root nih ya, oke. Kalau yang ini user. Jadi HP diizinkan sampai user yang ini. Sampai titik ini aja diizinin. Tapi kalau sampai rootnya nggak diizinin. Nah untuk itu kita harus nge-root si HP-nya supaya bisa jadi admin. Nah ini paling gampang harus tanya sih ke siapa namanya, eh, ke Google ChatGPT paling gampang ya. Gimana cara ngerut HP apa gitu. Jadi mereka ditentuin ngerutnya pakai apa. Salah satu tool buat ngerut yang sering dipakai ya adalah TWRP ini. Kadang-kadang dipakai. eh Cuman TWRP pada dasarnya kita ganti ganti nge-flash si ROM-nya HP. Ini riskan, jujur nih resikonya tinggi banget karena si HP-nya bisa rusak. Dan jangan khawatir, saya udah ngerusakin berapa HP sih. Jebol. HP-nya saya flash, jebol, rusak. Nggak bisa dipakai. Deh, kira-kira kayak gitu. Ini saya waktu itu nge-flash berapa kali ya? Dua kali, tiga kali berhasil, lama-lama rusak deh. Ya sudah, dibuang HP-nya. Oke, jadi harus hati-hati mainan yang ini. Cuman kalau udah di flash kayak gitu, dia HP kayak HP baru, kosong sih sebenarnya. Kalau saya ini nggak rekomen sih sebenarnya, soalnya resikonya ketinggian. Dah, terus saya akan coba balik lagi. Jadi paling gampang pakai ChatGPT ya. Coba bagaimana sorry, cara root routing Samsung. Kira-kira gitulah. Jadi diterangin caranya. Beda-beda Samsung ya. eh nah ini perhatiin nih. Backup data penting. Tidak semua model bisa di root dengan cara yang sama. Jadi masing-masing bisa beda-beda. Baterai sekian, atur ini dan sebagainya. Oke. Odin. Oke, saya ada Samsung sih, tapi saya nggak ngerut nih Samsungnya ini. Oke, jadi caranya nggak sederhana sih caranya, gitu. Kalau root, oke. Jadi kalau bisa kita akses tanpa root ya sudah, alhamdulillah banget itu. Ini sekarang kondisinya saya akses tanpa root, konsekuensinya nggak semua yang kita mau bisa dikerjain, karena soalnya dia bukan root, gitu ya. Tapi lumayan lah. Oke, sekarang saya masuk lagi ke sini. Nah, sekarang kita mulai melakukan pakai ADB. Oke, ADB itu pada dasarnya buat ini ya, buat
debugging tuh nyari bug sih sebenarnya di Android. Kita bisa install. Kalau pakai Linux gampang, kalau pakai Windows saya nggak tahu. Kalau di Ubuntu tinggal apt install apa ya, Android Tools ADB, Android Tools Fastboot, mulai ke install, atau bisa ADB aja. Nah, kita harus kasih izin. Kalau perlu kasih izin supaya dia bisa ngomong ke USB. Ini buat ngomong ke USB sih sebenarnya. Oke. Nah, kemudian di si HP-nya kita perlu aktifkan USB debugging. Oke, caranya kita harus enable dulu option buat developer. Yang sering adalah kita harus eh, ngedudul, ngeklik berkali-kali nomor build dari si HP. Oke, build number ini harus diketik berapa kali. Sebagian besar gitu caranya. Oke, jadi biasanya tekniknya adalah masuk ke setting, kemudian ntar gue lihat lupa gue. Si setting sistem. Ntar, ntar, ntar. Ini setting, setting udah gitu masuk ke ini udah dibuka sih soalnya bentar. Setting, kemudian about device paling bawah, about device. Terus di situ ada software info. Ulang ya, setting about device software info. Di situ ada build number. Di dalam software info itu ada build number. Ini kalau di Samsung ya. Sebagian besar Android itu kayak gitu ya. Setting about device, kemudian ada build number, about device, terus kemudian iya tadi gitu ya, build number. Itu diklik sampai 7 kali. Oke, ini tulisnya berkali-kali, rata-rata 7. Itu di Samsung. Tapi nanti kalau mau gampang, tergantung HP-nya, kita caranya gini aja. Cara enable developer option di HP apa gitu. Ini kan kayak gini. Eh, kok ada kayak gini sih? You are screen sharing ya? Iya, cuman nutupin gue ini makhluk ini nih. Oke, di Samsung atau di Xiaomi. Oke, tuh kan. Oh, ini beda kan? Masuk ke about, about phone. Jadi setting, about phone, ketuk new version. Ini versi nih, Xiaomi versi 7 kali. Now you are a developer. Setelah masuk ke developer, kita masuk lagi ke setting, terus masuk ke developer option, terus masuk ke additional setting, terus USB debugging di onin. Jadi beda-beda sih masuk HP. Tolong dilihat di masing-masing HP nanti. Cara paling gampang sih pakai ChatGPT aja. Saya jujur banyak pakai ChatGPT soalnya kalau browsing di Google puyeng. Eh, Versi apa gitu, beda-beda soalnya. Seringkali beda-beda. Ini juga si Huawei yang saya lumayan ada bedanya. Oke. Jadi kalau itu yang penting harus USB enable. Kalau di si Huawei itu ada tambahan lagi, harus di allow lagi enable waktu di asumsinya di dalam Linuxnya sudah di nah sekarang buat ngakses. Oke. Ini kelihatan ada 2 device yang connect. Pada saat dia connect, biasanya di layar si HP-nya ada pertanyaan. Ini ada apa komputer, ID-nya kayak gini 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 mau connect, dikasih izin nggak? Jadi ada kayak gituannya ya.
Jadi dikasih izinnya, diizinin dong kalau kalau nggak diizinin nggak bisa connect. Jadi ini ada dua yang nyambung, yang bawah ini Huawei, yang atas ini Samsung. Jadi ini Samsung, ini Huawei. Ini kondisi udah nyambung dua-duanya. Nyambung dua-duanya. Tapi yang ketiga saya lagi di charge, ini Xiaomi lagi di charge. Ini baterainya tinggal berapa persen nih sekarang? 17% lumayan. Cuman nih kayaknya nih Xiaomi kemarin dipakai sama anak, udah gitu dia ganti ininya apa setting-settingnya apa security-nya buat login segala diganti. Bapaknya nggak bisa memakai. Dasar kelakuan. Begitu baterainya habis lagi. Alah. Jadi ini si apa Xiaomi ini dipakai buat ngoprek emang. Cuman kan sebel aja kalau udah kayak gini kan. Kalau udah gitu harus di tadi baterai udah nol banget nggak bisa dipakai jadinya kacau. Dah kita udah kayak gini, oke. Nah kemudian kita bisa main gini, nggak bisa dimainin HP-nya. Eh, coba saya buka dulu ya. Oke. eh eh, Kalau udah terdeteksi muncul serial number, kita bisa bikin screenshot, bisa ambil screenshot segala macam gitu. Macam-macam lah. Print terus ada yang pull, ada ngambil log, kita bisa ambil data, paling keren mah Shell. Oke. Cuman ini kalau satu HP, kalau ada dua HP gimana caranya? Shell langsung masuk ke HP itu dong. Saya ada dua yang nyambung nih, HP-nya ada dua ya. Jadi kita coba aja gimana. Oh ya, tapi secara umum dulu ya. Secara umum dulu, kita bisa masuk ke Shell. Shell itu maksudnya ini ya, ini Shell. Masuk ke Shell, ini kan Linux laptop saya. Nanti kita akan masuk ke Shell ini, tapi yang punya HP langsung. Oke, kita bisa pull, ngambil file. Kita bisa ngambil log, itu ini baca log ya. Log cat itu buat ngelihat file. Terus kita ini pull, di shell, kita bisa install, kita bisa berhentiin aplikasi, terus apa lagi? Paling gampang, kalau ada apa-apa paling gampang masuk ke sinilah ChatGPT atau Grok atau apa ya. Eh, berikan, alah, ya. Ini lagi, mantap dah. Berikan daftar lengkap perintah ADB. Oke. Jadi kita bisa paling enak belajar pakai kayak ginian doang lah. Jadi ada device, version, start server, kill server, connect ke wow, oke, disconnect, terus shell, reboot, reboot bootloader, reboot recovery, jalankan ADB sebagai root, push, pull, locket, bug report, install, install. Ini kita bisa nama paket yang ke-install, kita uninstall, kemudian banyak banget dah. Kita dicoba, bisa dicoba-coba. Oke. Wow, saya belum nyoba yang ini nih. Oke, yang seru adalah yang ini, sideload. Ini ini buat ngeflash bisa OS ini loh, hati-hati nih. Sideload ini bisa OS yang di load. Oke, oke. Sekarang saya eh, bagaimana perintah ADB untuk dua HP untuk memilih. Soalnya HP-nya ada dua yang nyambung. Oke, ini kita lihat ada dua nih. Oke, ada serial. Oh, ini dia. Ini dia serial number ya. Jadi kuncinya di situ minus S serial number. Oke. Terus kita bisa masuk ke shell salah satu. Oke. Jadi ini kuncinya di sini minus S.
numbernya itu. Jadi kalau saya di sini kondisinya yang ini. Oke. Jadi kalau saya mau masuk ke shell yang Samsung, ini yang Samsung ini bentuknya tablet kecil, nggak dipakai di sini nggak dipakai. Ini saya pakai buat Al-Quran. Jadi kalau saya baca Quran, adanya di sini nih. Jadi SD card-nya isinya Quran semua. Jadi ini yang ini buat masuk surga sih intinya. Kalau yang ini buat masuk neraka. Oke, sekarang saya akan coba masuk ke yang ini ya. Masuk yang sini. ADB minus S. Saya ambil shell. Sekarang udah pindah. Sekarang saya ada di shell-nya. Ini perhatiin beda ya. Kan ini kan root i5. i5 itu komputer saya. i5. Nah, ini shell-nya punya si HP. Oke, perhatiin yang ini root, yang ini user biasa. Karena dia tidak, ini HP-nya nggak ada yang di root sih, user biasa. eh nah, ini kita bisa lihat foldernya apa aja, file yang ada di situ apa aja. eh oke. Ini udah Linux juga sih, jadi dalamnya Android kan Linux juga. Saya tuh, sorry, eh, DF. Oke, kebiasaan pakai Linux, ada Minha segala macam, ini nggak bisa ya. Ini rada blow on dia. Oke, clear layar dulu, DF. Kita pengen lihat kondisi file sistemnya. Ini kelihatan di dalamnya ada sekitar berapa giga nih? Size-nya sekitar 700-an mega. Ini punya di internal HP-nya, kemudian di sini ada eksternal SD card 30-an giga lah. Situ. Kalau mau ngelihat yang dalam SD card-nya, ini alamatnya ini ya, storage external SD card. Oke, saya CD aja ke sini. CD, storage external SD card. Oke, clear. Jadi saya sekarang ada di storage external SD card LS. Di sini ada beberapa folder, ada Android, DCIM, My Quran. Saya masuk ke Android, ada media, ada Quran. Oh, kosong. Eh, Data, oke. Android apps, coba saya ke directory ini, CD, ini ya, Quran Lab, Android Quran. Clear. CD, oke, files, Quran Android, CD audio, ini audio, oke. Kalau kita pengen dengerin Sudes, ini udah MP3 audio yang dari Qurannya. Oke, ini nomornya nomor surat sih, nomor surat. Tapi imamnya Imam Sudes. Saya sendiri jarang dengerin Sudes sekarang. Saya lebih suka sama yang ini sih, eh, yang ini nih, kayaknya. Itu yang satu lagi siapa ya? Lupa gue. Nah, tapi kira-kira kayak gitulah. Oke. Jadi sebetulnya bentuknya datanya berupa file disimpan di folder yang mana nggak tahu dan ini kebetulan ada dua Quran sih sebenarnya dalamnya. Yang satu punya dipakai sama istri soalnya dia pengennya apa ya? Ada ada bacaan bahasa Indonesianya itu loh. Saya udah malas baca, percuma baca itu. Saya langsung ininya aja dengerin ngajinya lebih enak gitu ya. Jadi bisa kita lihat seperti ini. Oke. Nah,
Khusus buat kita, alah lepas lagi ya. Ya beginilah kabelnya lepas nyambung. Kalau lepas ya sudah game putus. Ini kabelnya nggak begitu bagus. ADB devices, nah nyambung lagi. Tapi kondisi lepas. Coba sekarang kita masuk yang ini ya, minus S, yang ini, ya, LS, clear dulu ya, DF. Wah ini folder-foldernya kemana aja, nempelnya kelihatan di sini. Oke, kelihatan dia punya paling gedenya berapa nih? Punya storage, punya SD card segede gini, SD cardnya. Kemudian ininya sendiri segini. Ini DM, SDA. Bingung dah pokoknya. Yang benernya yang ini sebetul slash. Tapi kok bentar, kok beda ya? Kayaknya yang ini nih. SDA 24. Tapi nggak tahu nih. Ini berapa? Satu, dua, 250-an. 250-an. 256 kayaknya ya. Giga kayaknya. Harddisknya. Saya nggak pakai eksternal sih sebenarnya. Tapi ada eksternalnya. Aku baru lihat gue. Ada external storage-nya nih. SD card-nya ada. Oh, dia kelihatan sebagai SD card. Padahal bukan ini. Ininya dia, internalnya dia segitu gede. 256 giga. Ini internalnya dia ya, 256 giga. Jadi oke banget nih. Emang saya tidak makain SD card di makhluk ini. Ini mereknya bukan Huawei, sebenarnya mereknya Casio, dikasih orang. Ini saya dapat gara-gara saya jadi jurinya Huawei. Udah gitu nggak dibayar pakai duit, dibayarnya pakai HP. Ya udah alhamdulillah dikasih HP lah gitu. Jadi kalau jadi juri enaknya gitu kadang-kadang dikasih HP gitu ya. Cuman Huawei rada horor makanya, tidak kayak Android normal gitu. Jadi makanya rada kacau juga sih. Nah, sekarang kalau kita mau masuk, kalau mau melakukan forensik, ya, misalnya nih, ada nggak di sini? Waduh, agak ada. Coba kita baca-baca di sini ya. Oke. Ini nggak bisa dikerjain. Install my application. Ini nge-remote dari komputer saya. Saya ini kalau yang ini, contoh yang ini kira-kira gini. Ini aplikasinya, APK-nya harus kita download di handphonenya kita. Terus dari komputer kita install aplikasi ke HP. Jadi caranya kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan coba yang screenshot. Oke. Tapi nggak tahu nih si Huawei bisa nggak ya. Kalau yang Samsung kemungkinan besar bisa. Kalau Huawei saya belum nyoba. Soalnya Huawei itu rewel banget. Kita lihat di sini dulu ya. Sorry salah. Mana dia? Ini dia. Oke. Jadi perintahnya kalau udah dalam shell, jadi ini harusnya ditambahin minus S apa? ADB minus S apa? Nah, kemudian di sini tadi LS, CD, cat, dan lain-lain itu kayak Linux biasa aja. Nah, kita bisa ambil file nih. Oke. Pool apa segala macam. Oke. Nah, sekarang saya akan coba ngambil file. Eh, jadi caranya paling gombal sih. eh, saya keluar dulu ya. Ini tetap di dalam. Satu tetap di dalam. Saya akan dari luar sini. Saya akan mkdir kuliah. Saya bikin folder namanya kuliah. Saya di kuliah. Oke. Jadi saya posisi ada di ini yang ini di komputer saya. Oke. Foldernya kuliah, kemudian saya yang ini adanya di dalam HP. Oke. Cuman struktur file sistemnya si Huawei lumayan pusing. Kalau kita lihat tadi bandingin sama yang Samsung ya, ini kan banyak banget kayak gini aja nih, puyeng kepala. Oke.
Paling saya masuk yang ke slash. Oke, sekarang coba. Saya masuk ke slash. Oke, saya mau nyari home directory sih sebenarnya. Oh, ini ada reset factory config. Coba kalau eh, cut, cut reset factory config isinya apa? Keyboard guide MP4. Oh, ada videonya ya. CD-ROM autoran ISO. Eh, jadi ini kalau mau factory config-nya mau dijalanin, tapi ini posisinya harus di root ya. Karena ini kita user biasa, kita tetap nggak akan bisa jalanin makhluk itu sih. Saya tuh pengen nyari doc-nya ada di mana. Kemudian ada di data ya. Kemungkinan ada di data ya mungkin. Sorry. Nggak bisa. Data buat data OS rupanya. Saya mau cari doc. Ada di home usernya, ada di mana? Version system storage. Oke, SD card no. Oh ini dia. Oke, oke. Jadi adanya di storage SD card. Di sini ada dokumen, movie dan sebagainya ada di sini ya. Wih, Palapa juga ada di sini. Oke. DCIM tempat foto-foto dan sebagainya dari sini. Coba lihat masuk DCIM ada isinya nggak ya? Kayaknya harusnya kosong sih. Kamera kosong. Jadi nggak ada foto. Karena ini HP nggak pernah saya pakai buat moto banget. Kecuali kemarin berapa kali dipakai buat ngerekam workshop yang ada di TTS. Jadi siapa waktu itu ya kemarin ya? Noras lagi ngasih workshop sama sama siapa Pak Yopi itu saya rekam pakai HP ini sih. Tapi videonya udah ditransfer, udah delete, nggak ada semua. Coba kita masuk ke dokumen. Oke, ini ada beberapa dokumen. Ada naskah LX Media, ada SPT ini, ada Kawal Pilpres. Ini ya. Naskah LX Media bentuknya apa? Oh, folder. Oke, ini ada folder naskah LX Media. Oke, sekarang saya pengen ngambil semua dari folder dokumen. Oke, jadi caranya sebetulnya ini harus tahu foldernya di mana. Klik kanan copy. Saya masuk ke kuliah ini. Coba percobaan. ADB minus ADB device dulu ya. Oh, devices. Oh, oke. Pakai S ya device-nya. Ini kalau device doang nggak mau dia. Devices ini nomornya udah sekarang ADB pool. Saya harus pakai min S cuman sebelum lupa. Mudah-mudahan mau cara kayak gitu. Saya ambil nih. Oke. Jadi saya ngambilnya bukan satu dokumen. Semua dokumen yang ada di folder dokumen saya ambil. Jadi kalau bintang kan semuanya diambil. Harusnya pakai rekursif minus R, tapi nggak tahu nih harus pakai rekursif nggak ya? Saya nggak tahu nih. Jadi yang ini yang keambil yang ada di situ aja, pakai doa. Bismillahirrahmanirrahim. No such file. Ya udah kebaksa diginiin ya. Atau inilah kawal pilpres. Klik kanan copy. eh Oke, oke, oke. Coba kita lihat ini kayaknya berhasil, kayaknya. Coba kita lihat clear layar. LS. Ini di sini ada file namanya kawal pilpres 2019 PNG. Coba kita lihat home kuliah kak kuliah. Ini ada kawal pilpres PNG. Ini dia. Oke. Jadi tadi file yang ada di sana berhasil diambil.
Cuman saya lagi penasaran kalau mau bintang bisa kagak. Dia nggak mau, dia goblok banget. Dia nggak dikasih bintang, nggak mau dia bego. Tuh kan harus ada file teksnya ini. Jadi ada nama filenya dimension banget. Oke. Nggak bisa dia rekursif kayak gitu, nggak mau. Oke. Sekarang kita coba ini ya, screen capture. Jadi kita shell tapi nggak masuk ke shellnya, kita langsung jalanin program screen capture. Oke. Tuh kan putus-putus nih kondisinya. Parah nih. Ini kalau bunyi-bunyi itu berarti dia lagi putus nyambung nih. Ntar. Oke. Dan ini saya masukin ke ininya dulu ya, ke front apa sih? Halaman depannya. Nah, putus. Coba oke. Ini kita punya masalah karena si screen capture ini harus disimpan dulu di SD card lokal di sebelah sana. Berarti kita harus tahu lokasinya dia. Oke. Kita akan melakukan screen capture. Ini percobaan banget. eh nah, ini lepas kan? Ini lepas nih. Dimasuk ke shell dulu. DF. eh Tadi masuk kemana? Bisa masuk ke sana tuh ya? Lupa sih. Oh, sorry. Oke, itu. Clear. LS. SD card. Oke, ada SD card. SD card. Lepas lagi. Oke, yang Huawei parah. Kabelnya nggak bagus. eh Harus ganti kabel intinya. Sekarang saya akan masuk ADB devices. Tuh kan masuk lagi tuh nyebelin tuh. Alah, alah dua-duanya putus. Oke, sorry, kabelnya jelek. Jadi ya begitu. Putus lagi nih. Tuh kan, putus nih. Putus nyambung, pakai doa banget nih urusannya ya. Oke, jadi sebenarnya bisa. Oh, berarti USB-nya butut kali ya. Jadi lewat USB hub sih soalnya. Oke, USB-nya butut. Coba kita cobain sekarang. Yang akan saya kerjakan adalah screen capture nih sekarang ya. ADB devices. Oke. Aduh, putus. Ya kan? Lagi putus. Putus lagi. Gimana caranya biar nggak putus-putus ya? Putus lagi, putus lagi. Resek nih. Arah nih. Aja. Nggak nyambung. Alamak. Parah. Ya udah. Ya, putus lagi. Nyambung putus. Ntar. Gimana caranya ya? Kabelnya butut. Ya, kabel USB. Butut banget. Kagak nyambung. Ya, putus. Ini beda. Jadi USB-nya nggak lewat USB yang sama. Kedua nih. Bismillahirrahmanirrahim. Satu yang nyambung. Satu lagi kagak nyambung. Jadi Samsung kagak nyambung. Si ini nyambung. Oke. Oh, Samsung nyambung. ADB minus S. Ini. Saya mau masuk ke sini ya. Atau yang lagi layarnya nyala adalah si siapa namanya? Samsung yang layar lagi nyala. ADB minus S. Saya masuk ke Samsung dulu. Soalnya mau saya screenshot sih sebenarnya intinya gitu aja. Shell. Oke. CD.
SD card. Oke. Di sini ada SD card. Di dalam SD card ada download misalnya. Oke. Dalam SD card ada folder namanya download. Oke, sekarang saya akan nge-remote dari komputer ini. Ya, putus lagi. Aduh, putus. Sambungan putus. Nah, kan? Putus. Ya, putus. Putus. Coba lagi lihat. Oke, SD card. Putus lagi. Alah, gimana caranya ya? Resek. Ya, gitu. Stres. eh Kalau nyambung kita bisa ngerjain macam-macam di sini sih. Ini saya kepaksa review contoh aja ya, contohnya. Tapi yang urusannya bukan ini sih sebenarnya. Urusannya kabelnya harus bagus, harus nyambungnya bagus. Jadi kayaknya ini masalahnya bukan di kabel. Ini USB-nya dua-duanya putus sekaligus. Jadi masalahnya di USB komputer saya yang saya pakai ini. Ini lewat dua port USB yang beda loh ini. Portnya beda. Tapi USB-nya putus dua-duanya kacau banget. Oke. Oh, coba saya lepasin dulu nih harddisknya. Ini ada harddisk Anmon. Ini saya lepasin harddisk ya bentar. Ini dia nggak kuat dikasih. Oke, oke, harddisk saya lepas. Mudah-mudahan harddisk lepas dia lebih kuat nih. Soalnya kan harddisk narik arus. Arusnya kegedean, USB-nya nggak kuat kayaknya gitu sih. Karena dia harus ngempanin arus buat ini semua. Oke, sekarang kita percobaan. Yang lagi nyala adalah si sebenarnya si Samsung. Ini Samsung. Oke, ADB Samsung. Ke Shell. Oke, saya masuk ke Samsung, CD SD card. Oke, sekarang saya masuk ke download misalnya. Jadi ada folder namanya SD card download. Oke, sekarang saya akan masuk sini. Saya akan perintahin Samsung untuk screenshot. Jadi caranya sebenarnya nggak susah. Ini screenshotnya yang ini adalah screen capture. Terus hasilnya disimpan ke SD card download tadi. Oke, jadi ADB minus S. Lupa. ADB ADB minus S ini copy paste. Terus kita kasih shell. Terus perintahnya adalah screen capture. Hasilnya disimpan ke folder downloadnya tadi. SD card download. Pakai S kagak? Download tanpa S ya. Oke. Jadi disimpan situ. Oh alah, harus dikasih nama ya. Dikasih nama enaknya apa? Bubras ini ngaco nih. Oh, dikasih screenshot PNG. Oke, jadi udah bikin screenshot, dia disimpan ke folder download, namanya screenshot PNG. Saya tarik itu filenya pakai pull. Oke, ke folder saya. Pull.
Eh, SD card screenshot PNG-nya diambil, eh, ambil ke titik. Titik tuh folder yang saya lagi kerja sekarang. Oke, coba kita lihat sekarang di sini ada file namanya screenshot. Coba kita lihat isinya apa. Ada dalam, nah ini dalam folder kuliah. Ada screenshot. Kalau kita lihat, ini adalah layar dari si siapa namanya? Si Samsung. Ini tablet bentuknya ya, tablet bukan tablet gede, tablet kecil. Di sini ada Qurannya. Jadi hey, ini saya pakai buat itu doang sih. Jadi ini ada handphone yang nggak dipakai buat apa-apa, dipakai buat Quran akhirnya sama bapaknya. Anaknya nggak ada yang mau pakai, handphonenya kekecilan kali ya, nggak bagus. Kalau saya sih happy happy aja sih dengan kayak gituan. Oke, coba kita lihat yang ini bisa nggak ya? Wah, loh, mati lepas lagi nih. Gara-gara saya ini udah azan belum sih? Udah ya, udah azan ya. Kok kayaknya dengar azan samar-samar tapi belum sih. Azannya masih jauh kayaknya. Oh, masih ngaji kayaknya. Oke, kita coba ya. Oh, oke. Oh, azan. Udah. Oke, kita maghrib dulu. Eh, kita akan masuk lagi nanti. Oh, udah jam segini udah azan ya, jam 5.47. Berarti makin ke sini ya. Berarti kita akan masuk lagi jam berapa? Jam 6.30 kurang lah ya. Oke, jam 6 25-an gitu ya. Kita mulai lagi ya. Ini saya tutup dulu. Ntar ini saya harus stop share screen. Kemudian ini ditutup dulu. Oke, sampai ketemu jam 6.25. Oke, terima kasih. Ya kita mulai lagi aja ya. Soalnya tadi maghribnya lebih cepat ternyata. Ya udah, ini saya start recording. Oke, saya share screen lagi. Nah, ini turun ke bawah dulu. Oke, eh kita akan percobaan hands on buat forensik. Yang paling sederhana, tadi screenshot udah kita lihat. Sekarang kita pengen lihat lognya sendiri. Tapi kalau mau ngelihat daftar ADB kayak gini caranya ya tadi ya. Daftar perintah ADB.
Dan ini akan kita coba praktekkan beberapa. eh ini ada satu yang nggak ada di sini sebenarnya. Jadi ada shell, reboot, root. Root agak susah. Ini pull, push. Push buat ngirim file dari komputer ke perangkat. Kalau pull dari perangkat ke komputer gitu ya. Log, bug report, shell dump. Shell ini kita bisa lihat PM tuh apa program manager lah. Oke, ini nggak ada backup di sini. Ini nggak ada backup nih. Kita bisa coba screen recording juga. Kita akan percobaan screen recording segala macam ya. Oke. Oke, kita akan percobaan banget yang di sini. Kita akan coba lihat logcat-nya. Jadi banyak perintah-perintah yang seringkali nggak ada di dokumen sih. Oke, kita akan percobaan. Masuk. Sorry, salah. Saya gedein dulu, biar lebih enak lihatnya. Ini kecilin, turunin ke bawah. Saya gedein biar enak melihatnya. Ini komputer baru saya reboot tadi itu. Kuliah. Oke, sekarang kita akan melihat lognya ADB, ADB devices lagi. Oh, jadi urusannya USB-nya harusnya kegedean. Jadi tadi hard disk saya cabut satu, hard disk eksternal dicabut satu, jadi dia baru kuat. ADB minus S, sorry, yang ini kita bisa coba dua-duanya sih, cuman kemungkinan yang ini yang lebih aman. Soalnya ini Samsung, kalau Huawei kadang-kadang suka parah. Saya akan ambil yang ininya ya. Ih, parah. Lama dia ngambilnya. Oke. Kita bisa kerjain dua sekaligus sih sebenarnya. Coba kita kerjain dua sekaligus ya. ADB devices, ADB minus S. Ini device yang lain, yang ini yang Samsung. Samsung lagi Huawei. Jadi kita kerjain dua sekaligus. Tapi harus spesifik device yang mana yang kita ajak ngomong nih. Oke, ini udah belum? Iya, dua-dua. Salah. Filenya sama nih, kacau nih, file sama. Tar, tar, tar. Log Huawei. Kacau. Filenya dua-duanya loket kan, log deteksi kan kacau. Coba kita lihat more, log Huawei. Nih, lognya dia. Ini kira-kira syslog sih. Nah, habis ini baru kita analisa dari lognya sih, ada apa. Gitu ya. Ini kira-kira kalau mau belajar ini bisa lihat saya gedein dulu ya biar enak. Farlog, oke. Ini kira-kira bentuknya kayak the message apa bootlock. Coba deh. Sorry. Tuh, kira-kira kayak gini kan mirip-mirip. Cuman kalau yang itu bukan, itu lebih ke bootlock. Yes. Oh bukan, salah. Syslog apa? Syslog. 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 Jadi itu yang tadi kita lihat adalah syslog tapi punyanya si HP ya. Kalau ini kita lihat syslog yang punya Linux sih. Jadi kira-kira sama lah. Kira-kira mau dengan syslog. Konsekuensi dari sini adalah kalau kita mau apa belajar ya mau nggak mau harus ngebiasain ngebaca syslog. Tuh. Ini satu. Jadi kita udah lihat ini loket ini dia melihat syslog sebetulnya.
Oke. Nah, ini udah, kalau full udah, Shell bisa masuk ke Shell, kita bisa install aplikasi kalau ada APK-nya, saya akan masuk ke perintah-perintah yang ini aja ya. Cobain. Kita bisa lihat paket apa aja yang terinstall di sana. Coba, ini udah aja lah ya. Ini lama, gede banget soal filenya. Saya Ctrl C aja, bikin susah hidup. Nih, sorry yang ini. Oke, Ctrl C. Oke, sekarang kita bisa ngelihat eh nih Shell PM list packages. Kita bisa ngelihat paket apa aja yang ada di situ. Jadi ini ini kita lihat buat si Samsung. Ini kelihatan paket yang ada di situ apa aja. eh Ya udah, kita bisa lihat paketnya apa aja. Tapi bahasanya bahasa kayak gini ya, yang kita lihat. eh dengan cara ini kita bisa tahu dia punya apa ini yang Android itu yang ini ya, yang defaultnya si Android. Ini ada urusan security, eh, Opera. Ini nggak ada yang ini sih. Nah, untuk tahu bahwa ada Trojan masuk, kita bisa lihat di sini kelihatan sih kalau ada Trojan masuk. Oke, ini ada yang rada aneh sedikit. Ini Qurannya ada di sini kelihatan. Ada kayak gini ya. Mencurigakan ini. Indramayu. Indonesia banget ya. Soalnya ini HP kadang-kadang nggak bisa saya kontrol. Kalau si emak satu itu lagi pengen megang, dia pegang. Di soal apa, kagak tahu dah gua. Aduh, parah dah. Susah dah. Kalau udah kayak gitu. Pokoknya emak lebih berkuasa daripada kaum laki-laki lah. Jadi siap-siap aja lu pada. Ini beres ya. Deh. Jadi kita bisa lihat list, kita bisa lihat foldernya di mana, terus kita bisa jalankan start gitu, jalankan aplikasinya. Nah, sekarang saya akan coba kalau ini bisa berhentiin aplikasi ya. Kita akan coba yang rada ekstrim dikit. Ini percobaan banget. Ini percobaan ya. Oh, ini main tadi bukan? Yang tadi. Coba ada yang lebih geblek dari itu nggak? Oh, forensik IT kembali. Oke, dedet, ini dia. Oke, nah ini kita coba masuk yang ini. Oke, ini ada ADB backup. eh jadi ini nggak ada di ini ya. Coba ini bisa backup selektif. Tapi kita harus ngecek dulu nama aplikasinya ya. Tadi pakai PM yang ini kita bisa lihat aplikasinya. Ini tapi nggak ada di ini, tidak ada di manual. Kalau lihat di sini nggak ada nih, backup nggak ada. Coba kita cek dari sini. ADB backup. Harus dikasih tahu dulu. Ada dua yang nyambung sih. ADB devices, ADB minus S. Oh, ini backup gede banget sih. Nggak rekomen sih sebenarnya. Salah lagi. Coba saya ketik dulu ya. Oh, udah di remove. Jadi ADB backup sudah di remove. May be remove in future release. Jadi masih ada, tapi udah nggak rekomen buat dipakai karena akan dibuang di eh ya. Jadi ini mungkin bisa dipakai, cuman nggak berani saya kerjain. Ada BPK nggak berani saya kerjain, soalnya takut gede banget. Kira-kira gitu sih. Sementara ada, tapi bakal di remove. Ada
pakai ADB. Si SMS itu dimasukin ke dalam SQLite. Oke. Di sini kita bisa masuk ke shell. Kita akan masuk ke shellnya si itu ya, ADB yang ini aja yang masih nerima SMS tuh yang ini sih sebenarnya. Yang Samsung masih ada SMS-nya masuk. Samsung, Huawei masih ada SMS-nya masuk. Saya masuk ke shell-nya Huawei. Oke, saya ada di shell-nya Huawei. Kemudian kita CD, coba ini belum tentu ini soalnya. Aduh, nggak bisa diakses SMS-nya. Soalnya harus root. Jadi ini nggak bisa saya kerjain. Soalnya harus root. Nah, coba ini. Coba. Coba saya masuk ke ini. Kalau gitu saya masuk ke ini masuk mau nggak ya? Saya masuk ke Samsung ya. Minus S. Masukin yang ini. Shell. Oke. CD data. Nggak mau juga. Permission deny. Oke. Ini nggak bisa dikerjain. Karena harus root. Saya tambahin dulu sini. Itu akses root di smartphone. Smartphone harus di root. Oke. Oke. Coba bisa nggak saya masuk sebagai root? Ini percobaan lagi ya. Saya exit ADB ini root. Oke. Dia nggak mau masuk ke root karena ini udah production. Kalau yang ini masih diizinin biasanya. Coba kalau yang ini root. Ini saya masuk ke Huawei. Wah, tidak bisa masuk juga. Jadi root tidak bisa dimasukin, konsekuensinya kita nggak bisa ngerjain yang ini. Terus coba lagi apa? Nggak bisa. Paling rada gombal dikit kita mudah-mudahan bisa masuk WhatsApp. Percobaan, nggak tahu lah bisa apa kagak gue. Eh, Kalau ditaruh di itu mungkin bisa ya. Bentar coba. SD card. Oke. Ini posisi ada di SD card. Oke, jangan masuk sini. Data. Oke. Sebagian dari data-data si Android kadang-kadang ditaruh di SD card. Nah, kalau di SD card kita ada selamat, kemungkinan masih bisa kita baca nih. Yang kalau dia di SD card. Kalau dia nggak ada di SD card, ada di eh, ROM-nya dia, kemungkinan kita nggak dikasih izin buat baca. Kalau di SD card dia kemungkinan masih bisa kita dapat izin buat baca. Coba Om tuh apa sih? Pilih. Oke, saya coba masuk sini ya. Mudah-mudahan saya bisa akses CD, ini, files, kosong nggak ada isinya. Oh, dia cuma buat nyimpan data doang berarti. Coba Sirin Garut. Tadi Indramayu. Ini mencurigakan banget nih yang Sirin-Sirin ini siapa nih? Itu nggak beres nih. CD, istri nih install. Aduh, parah dah. Files, kosong.
Jadi Sirin Garut kosong, Sirin Indramayu juga mencurigakan. Oke, coba saya pengen cari sesuatu yang ada ininya sih. Coba yang ini ya. My Quran Mina. Oh, ini buat data doang. Oke, oke. Ini datanya aja. Jadi saya nggak bisa masuk ke programnya. Ini yang ditaruh di SD card cuma datanya doang, bukan programnya. Jadi ya udah cuma data doang. Saya nggak bisa apa-apa. Jadi kondisi gitu. Jadi semuanya kita hanya bisa melakukan forensik beneran kalau HP-nya udah di-root sih. Karena HP-nya ini nggak di-root, ya nggak bisa. Kira-kira gitu. Tapi sebagian kayak file-file bisa kita ambil, terutama file yang ada di SD card. Itu bisa diambilin file-filenya. Kalau nggak ada di SD card nggak bisa. Jadi pada dasarnya kita forensiknya SD card sih sebetulnya. Itu. Kebetulan kalau di Huawei dia nyebutnya SD card, tapi sebetulnya itu masih ROM-nya dia kategorinya. Jadi karena memorinya dia emang gede 256 GB, jadi saya nggak masukin SD card, udah dalamnya udah gede dan itu bisa diakses. Oke, sisanya yang ada di dalam program itu nggak bisa. Itu kira-kira gitu ya. Ini untuk Android. Oke, sampai titik ini ada pertanyaan nggak? Saya lupa lihat chat dari tadi sih. Ada pertanyaan nggak? Tolong taruh di chat kalau ada pertanyaan. Oke, jadi kira-kira inilah kalau buat ini ya, buat eh, handphone. Cuman kalau mau jujur, Joshua Joshua Sinambela, dia serius banget ngerjain. Wish, ada kayak ginian urusan sama Roy Suryo ya. Bungkam Roy Suryo CS. Joshua. Wih, Joshua lagi perang sama Suryo. Roy Suryo nih seru nih urusannya kayak gini. eh Bongkar kebohongan Roy Suryo dan Rismond. Buset, berani juga dia. Harus punya bukti sih. Joshua orangnya bagus. Saya kenal juga. Joshua itu cukup serius dia ngerjain untuk forensik HP dan dia punya beberapa alat. Jadi si HP tinggal dimasukin ke alat itu dia HP-nya bisa si alatnya akan ngomong langsung sama HP. Kalau saya tadi kan pakai ADB ya. Dia nggak tahu alatnya kayak gimana dan dia bisa langsung ngomong sama HP-nya dan ngambil data-data itu semua. Kira-kira kayak gitulah yang dikerjain sama Joshua. Eh, Coba kita tanya aja di sini ya. Apakah ada alat kayak gitu yang punya di Indonesia sedikit orangnya. Salah satu yang punya adalah Joshua sih. Ada banyak alat ini, oke, alat komersial berbayar. Joshua punya yang alat-alat seperti ini, dia sempat ngasih lihat sih waktu itu. Oke, ini ada beberapa yang ini yang saya pakai ADB. Cuman tadi kita cobain nggak gampang juga ya, terutama kalau nggak ada akses root. Oke, eh ini yang chip off ini yang akses langsung, ini yang physical, yang logical itu lewat backup tadi ADB. Laporan hasil forensik dapat digunakan di pengadilan, kira-kira kayak gitu. Jadi ada beberapa tool nih yang kita praktekin yang ADB langsung, karena ADB itu built-in, bukan built-in lah. Relatif gampang buat makainya dan ngisolnya, jadi bisa lebih gampang. Kalau diperhatiin semuanya rata-rata Linux sih, gitu ya. Nah, si otopsi itu biasanya dipakai buat forensik, cuman ada modul smartphone-nya. Saya nggak yakin itu free banget. Saya nggak yakin. Gitu ya. Ini tulisannya open source dan gratis sih. Nah, yang ini ada yang berbentuk hardware. Berarti yang ini nih. Mungkin Joshua punya yang ini. Dia beli soalnya. Dan nggak murah. Coba lihat. Nih, bentuknya kayak gini bener. Asli kayak gini. Jadi kita colokin aja HP-nya ke sini. Nanti dia langsung ngambil semuanya sih. Itu. Jadi
dia ngasih lihat. Nah, udah kayak gini udah bentuknya. Udah parah banget. Jadi kalau mau serius bentuknya kayak gini, orangnya segelintir di Republik ini, dan orang-orang ini biasanya dipanggil oleh kepolisian, kejaksaan dan sebagainya untuk forensik HP yang berhasil disita dan sebagainya. Kira-kira kayak gitu sih. Cuman buat belajar pertama kali ya sarannya sih coba pakai ADB, syukur bisa ngerut HP-nya gitu. Berarti saya harus punya HP yang bisa di-root ya. Sayang banget HP gue kalau di-root ya. Di-root resiko. Resikonya lumayan, kalau gagal HP dibuang, itu yang jadi masalah. Jadi sarannya kalau mau ngerut, cari HP-HP yang murah-murah, second, eh, yang udah di-root. Coba, ada nggak di Topet? Nah, ini percobaan aja, HP Android yang sudah di-root. Android, alah, HP Android sudah di-root. Ada yang jual kagak? Kalau ada yang jual gila. Ada yang beli lebih gila lagi. Ini mah bukan. Ini bukan HP Android, bego. Ini namanya hard disk. Coba dibuang. HP Android root. Root flashing HP Android. Tutorial root. Tuh jarang, jarang sih. Yang udah di root jarang di luar. Pakai Android X86 aja. Kayaknya ide menarik sih. Oh, oke. Kayaknya menarik itu. Tapi itu X86 berarti pakai komputer ya. Ada satu komputer yang dikorbanin. Itu menarik tuh buat buat latihan percobaan ya. Kayak mungkin lain kali kita akan kerjain itu pakai X86. Tapi gue harus nyiapin komputer lagi. Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu, Android X86 itu buat komputer. Android X86 ini bisa diambil di sini, eh, Android X86, dan itu bisa kita format jadi komputer yang biasa, laptop atau apa bisa kita format jadi Android. Jadi dia bukan Windows atau Linux, tapi Android ditaruh di komputer kita. Ini bisa diambil, cuman yang jadi masalah adalah gimana caranya gue nyambungin ADB ke situ, gitu. Kagak tahu dah, gitu. Kecuali ADB lewatnya USB. Apakah USB-nya nanti bisa diomongin sama komputer yang satunya lagi, nggak tahu. Jadi mungkin itu. ADB-nya pakai wireless. Woi, menarik nih. Kalau nggak, Ilyasa bisa nggak sekali-sekali bikin inilah webinar gimana caranya ADB, belajar ADB gitu, pakai jadi bentuknya webinarnya sekalian deh kagok lah, kalau cuma di kelas mah kagok. Gimana kalau saya belum pernah nih soalnya, dicoba kayak gitu deh, pakai webinar, terus kita seru. Soalnya saya belum nyoba nih, nggak tahu. Tapi idenya ini kalau jalan oke juga sih, berarti bener buat belajar ya, buat belajar aja. Calon mahasiswa baru juga nggak apa-apa, emang ada yang ngelarang. Calon mahasiswa baru juga nggak ada yang ngelarang buat webinar sih, santai-santai aja kali. Webinar, webinar tentang ADB, eh, melakukan ADB buat HP. Nanti salah satu contoh yang normal kan tadi pakai kabel biasa ya. Jadi contohnya bisa pakai ini. Wah, ini keren banget punya calon mahasiswa baru kayak gini ya. Nih, cool. Oke. Wah, oke. Buat Denny oke banget. Ini yang pada bisa, sarannya gini deh. Oh, ini saya kasih tahu lagi ya, ada tambahan nih. Jadi kemarin kita ngobrol di para dosen segala macam lagi ngobrol. Karena ini punya pilihan nih. Soalnya kalau untuk lulus kan harus ada skripsi dan teman-temannya. Di salah satu deskripsi itu ada eh, seminar proposal. Jadi eh, pilihannya gini, kalau nggak mau seminar proposal, boleh aktif di ini, terutama yang nggak berani buat
seminar ya. Yang nggak berani seminar bisa aktif di kegiatan mahasiswa. Cuman kalau buat Denny sama Ilyasa ini kalau bisa seminar mah lebih santai sih. Jadi sarannya sih kalau bisa seminar itu, itu ya. Buat Denny kalau bisa seminar, Ilyasa juga nggak masalah. Silahkan nanti koordinasi sama saya sama ini sih sama Pak Anas sih sebenarnya itu. Oke ya, seputar Ruthless sama Magic. Ya Kalau boleh saya lah. bikin buku juga Prof sama yang paper jurnal itu nih belum belum selesai tapi Weh, kalau itu lebih dahsyat lagi, udah beres urusannya, skripsi udah lewat itu. Jadi, oke, kalau mau bikin buku sama paper jurnal, langsung terserah. Nanti intinya gini, buku sama paper jurnal itu intinya gini. Kalau bisa di buku sama paper jurnalnya ada nama salah satu dosen. Nggak harus Ono. Boleh dosen yang lain juga boleh, nggak masalah. Kalau nanti minta Ono sebagai pembimbing juga nggak masalah juga sih. Tapi eh, intinya gini sih, dosen butuh naik pangkat. Untuk naik pangkat namanya harus nempel di salah satu karya mahasiswa. Kira-kira gitu. Makanya kalau bikin buku sama jurnal, sebaiknya jangan sendiri, libatin dosen. Cuman dosen yang namanya nempel sebaiknya eh, harus aktif terlibat bantuin proses bikin buku atau paper jurnalnya. Kalau saran saya, kalau pengalaman saya selama ini ya, nulis buku lebih gampang daripada bikin paper jurnal. Bikin paper jurnal itu lebih susah sih sebenarnya. Cuman orang mikirnya paper jurnal cuma 6 halaman gampang ya. Padahal paper jurnal itu lebih susah daripada bikin buku sih. Kalau saya suruh milih, saya akan nulis bikin buku. Dan bikin buku itu sah-sah aja pakai ChatGPT. Cuman saya harus ngajarin teknik bikin ChatGPT-nya dulu ya. Ini saya lagi bikin ini. eh, lagi bikin buku, teknik nulis buku pakai ChatGPT. Sekarang udah sekitar 100, hampir lebih dari 100 halaman sih pada dasarnya. Saya kasih lihat aja dah. Kagok. Ini masih jam segini kan, jadi masih bisa. Ini saya kasih lihat aja. siap Oke. ditunggu aja ya Prof yang tempo hari saya pernah email itu loh yang tentang cyber security dan AI itu. Oh iya udah itu bagus banget itu mah. Itu udah dahsyat banget, udah kacau itu mah. Nah itu pakai bukunya kalau mau cepat, nulisnya dibantu AI. Iya, siap Prof. Pakai ChatGPT, pakai apa boleh. Jadi nulis buku sah pakai AI, nggak masalah. Itu bukan plagiat, jangan khawatir. Nah ini buku yang lagi saya tulis ya. Teknik cepat menulis buku atau jurnal dibantu AI. Ini nanti akan saya lepas free, dilepas free aja. Jadi nanti bisa dibaca di sini teknik nulisnya gimana supaya cepat. Ini bisa buku, bisa skripsi, bisa buku, bisa paper jurnal. Oke, tekniknya di. Tapi ini proses lagi, saya lagi nulis nih ya. Ini aja lagi nulis aja udah berapa halaman nih? Udah 40-an halaman. Oke, jadi lumayan. Ini bukunya sih, kira-kira kayak gini. Nanti ada di bawah-bawah sih. Ada contoh-contoh skripnya ada. eh ada skripnya nggak di bawah? Mana? Jadi ada skrip-skripnya lah. Nah, ini ada prompting. Ini ada ini contoh skripnya. Ada skrip-skripnya ada. No, ini ada skripnya nih. Ada skrip-skripnya lah. Gitu ya. Jadi nanti bukunya ada skrip sih. Contoh skripnya seperti apa nanti ada. Dan di sini juga ada yang khusus buat paper jurnal. Mana dia paper jurnal? Nih, pengalaman Ono menulis buku paper jurnal. Ini orek-orekan saya nih. Tapi ini yang udah jadi naskahnya. Udah mulai jadi naskahnya. Ini skrip-skripnya kayak gini dikasih tahu cara bikin skripnya kayak gini. Paper jurnal ada. Cuman saran saya jangan ngerjain sekaligus dua, pasti pusing kepala. Salah satu sampai selesai. Kalau saya lebih kalau satu itu saya akan cenderung ke arah nulis buku dulu daripada paper jurnal. Nulis buku, paper jurnal itu pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Oke, tergantung jurnalnya. Jadi misalnya gini ya. Jadi cara nyarinya di sini aja ChatGPT atau apa ya? Atau bisa di ChatGPT lumayan oke kalau buat melakukan mata-mata sih oke banget ChatGPT. Oke, jurnal Indonesia untuk paper, eh, jangan jurnal, daftar untuk paper tentang hacking misalnya. Sebutin tentang apanya ya. Nanti dia akan nyari searching web,
dia akan nyari daftar jurnal-jurnal Indonesia yang tentang apa gitu. Nah ini jurnalnya mulai kelihatan. Nah ini, eh, oh ini jurnal Sistem Informasi Universitas Surya Dharma. Ini jurnal Masalah Hukum Undip. Ini jurnal ini un ini jurnal hukum. Nah, ini kalau masuk ke hukum segala macam agak susah buat ngomong teknologi. Ini masih bisa nih. Ini masih bisa. Ini nggak bisa kayaknya. Ini rada susah. Ini masih bisa. Oke. Jadi kalau mau ngomong teknologi harus cari jurnal yang rada teknik gitu. Dan ini nanti kita cek aja ke jurnalnya. Misalnya, ini saya ambil jurnal yang ini ya, Jetik. Saya klik. Nih jurnalnya. Nanti dia biasanya di sini itu, nah ini ada biaya publikasi dan dia biasanya ngasih ini ada template nih. Ada unduh template, template artikel. Oke. Biasanya kita bisa lihat di template-nya maunya bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bahasa Indonesia ini. Ini bahasa Indonesia dia. Jadi nanti lihat di jurnalnya template-nya bahasa apa. Kalau bahasa Inggris ya kepaksa bahasa Inggris kita. Di sini dia ngasih tahu fontnya kayak gimana, cara nulisnya kayak gimana, terus keywords kayak gimana. Ini ada yang huruf miring, apa segala macam. Terus ini ada 2 kolom. Nah harus dibaca. Dan kita tulisannya harus ngikutin dia. Tapi kalau mau jujur, saya nggak suka yang 2 kolom. Itu pribadi ya, masalah pribadi bukan masalah jurnalnya. Terus nanti teknik penulisan referensinya seperti apa? Kayak gini nih. Ini kategorinya APA nih. Apa kelas-kelasnya apa nih? Cara nulis referensi ini. Saya udah kebiasaan nulisnya pakai IEEE, agak beda. Kalau IEEE pakai ini ya, kurung yang kotak nulisnya. Tapi ini ikutin aja cara jurnalnya terus dimasukin ke sini. Kalau yang kayak gini-gini biasanya kalau yang bahasa Indonesia jurnalnya kemungkinan masih masih lebih gampang dimasukinnya. Coba kita lihat berapa biayanya. Kalau sama saya suka saya bayarin sih, cuman nyusahin gua nih 1 juta nih nulis jurnal. Jadi kalau nulis jurnal kita punya masalah biayanya biayanya 1 juta 2 jutaan kita mesti per jurnal. Kalau buku, kalau bersedia nunggu dalam waktu 1 tahun ke Andi Publisher biayanya nol. Cuman kalau mau cepat di publish ini biayanya mahal juga sih. Di publish. Oke. Ini biayanya sekitar yang paling murahnya itu sekitar 1,7 gitu lah kira-kira. Mana dia? Proses cepat, ini dia 1,2. Jadi ada biayanya daerah situ. Saya kemarin 1,7 juta. Oke. Jadi yang jadi masalah di publish itu kalau kita nyetak sih sebenarnya. Kalau bentuknya soft copy aja eh, relatif lebih murah 1, sekian. Jadi kalau ini cepat ya, ini ordernya rata-rata sebulanan lah. Sebulanan terbit. Jurnal sekitar 3 bulan 4 bulan terbit gitu. Jadi usahanya terbit. Nanti kalau mau apa ini juga nanti tugas akhir itu harus terbit bukunya, jurnalnya harus terbit. Itu. Saya termasuk dosen yang suka berbaik hati. Jadi kalau mahasiswanya berhasil terbit di jurnal yang bagus, kadang-kadang saya bayarin sih. Saya yang bayarin, lu nggak keluar duit sih. Gue yang keluar duit sih. Tapi itu dari gajinya Ono tuh. Ini nggak apa-apa lah buat mahasiswa biar maju. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Aman? Oke, minggu depan kita masih ada kuliah. Kayaknya mau kuliah terus. Cuman pertanyaannya tadi yang, minggu depan ini Idul Adha ya. Mau kuliah apa kagak nih Idul Adha? Kuliah Libur aja ya. tuh lebaran haji, Mau motong libur kambing. ya udah kesepakatan libur ya wes. Oke, Iya, libur. libur tuh. Ya udah, jadi minggu depan kita libur ya. Terus minggu depannya lagi baru ada lagi. Cuman ini kondisinya tanggal 16 itu saya sampai sore ada di SKK Migas. Mudah-mudahan jam 5 saya sudah ada di kuliah. Gitu aja sih. Kondisinya di SKK Migas ini. Rada rada seru sekarang saya juri. Eh, ini talk show ya. Ini di Bandung ini. Ya bisa lah. Paling jelek saya nginep di Bandung terus tanggal 17-nya ke Jakarta.
Gitu. Ya udah, oke. Terima kasih banyak. Minggu depan kita libur. Saya akan ngumumin lewat email juga. Minggu depannya lagi baru ada kuliah. Cuman ini kondisinya parah karena ini posisi di Bandung saya tanggal 16-nya. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, saya lift.